Oke, ini adalah data yang saya dapatkan per kemarin ya dari bagian akunting ya. Saya langsung share. Di sini datanya sudah kita kategorikan dengan sangat sistematis ya. Bisa dilihat dari Januari sampai Desember ya, tanggal 25 kemarin ya. Jadi total yang sudah kita dapatkan adalah seperti ini ya. Kemudian di atasnya ada aktual 2022 ya. Aktual 2022 itu adalah yang memang sudah posisi barang terkirim ya. Kemudian mungkin untuk yang Oktober, November, Desember sudah terkirim, statusnya masih menunggu untuk pembayaran ya. Tapi secara real barang sudah ke toko ya, sudah ada di toko ya. Totalnya ada seperti ini ya tampilannya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat per Januari sampai Desember ini sangat fluktuatif sekali ya. Kemudian kita lihat di eh, komposisinya ya di Januari, April, kemudian di Desember itu eh, punya pola yang sama ya, punya pola yang sama. Artinya kalau kita breakdown ya, kalau kita breakdown totally itu kurang lebih di angka 5% ya, dibagi 100 ya. Jadi kalau misalnya kita lihat angka ini, maka teman-teman saya minta ya di 2023 ya, kita sudah di penghujung tahun 2022 ya, Desember, sekarang tanggal 27, tinggal menghitung hari. Ini adalah estimasi untuk 2023 ya, estimasi 2023 ya. Teman-teman bisa lihat ya angkanya ya. Ini adalah exclude PPN ya, exclude PPN ya. Kita anggap exclude PPN. Kemudian kalau misalnya ya di 2023 itu teman-teman mungkin kita sudah sangat eh, connected dengan yang namanya informasi berita ya. 2023 itu akan seperti apa, kemudian kita bicara efek agak jauh sendiri ke ya mungkin ada pengaruh juga ya invasi Rusia ke Ukraina ada pengaruh juga, kemudian para analis juga sudah sekarang informasi itu sudah sangat mudah kita dapat ya. Kemudian poin-poinnya juga sudah sering kita dengarkan di reel ya, di TikTok atau di Instagram ya. Jadi kalau misalnya saya melihatnya ya, ketika kita di 2023 anggaplah yang mereka asumsikan atau para pakar ekonomi asumsikan itu adalah mendekati kebenaran ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kalau saya sih berpikirnya ya, teman-teman, ketika dikatakan akan orang-orang akan saving uang cash ya, artinya mereka tidak akan melakukan investasi. Artinya kemungkinan toko buka itu agak kecil ya. Ini kemungkinan ya. Makanya kita masih bicara teori probabilitas ya, kemungkinan ya. Jadi di 2023 kalau saya sih cenderung ke kita akan melakukan intensifikasi kepada toko-toko yang memang sudah existing ya. Artinya toko-toko yang memang sudah running ya, kita akan jaga ya, jangan sampai secara value toko itu mengalami penurunan dari sisi omset ya. Artinya kalau misalnya kita bisa saving itu kita akan achieve di angka 85% ya dari target yang ditentukan di 2023. Nah, 15%-nya itu akan kita cari dari mana ya? 15%-nya kita akan coba saving dari ya mudah-mudahan ada toko-toko yang masih melakukan ekspansi ya. Di Januari sudah ada, kita sudah dapat tokonya. Kemudian itu baru dapat 3 toko NOO ya. 3 toko NOO. Kalau misalnya saya minta ke angka uh, growth 15%, maka saya butuh kurang lebih 2 miliar tambahan ya. 3 toko itu saya asumsikan dapat kurang lebih 400 juta, berarti masih kurang 1,6 ya. 1,6 M kita akan cari ya, untuk toko-toko yang statusnya adalah NOO. Ya, jadi bagaimana cara kita mengintensifkan toko-toko yang memang sudah existing ya. Makanya kemarin saya lebih cenderung ke uh, bagaimana cara kita itu melakukan pendekatan ke orang-orang yang sudah existing, yang sudah jalan ya. Teman-teman, mungkin kalau saya lihat daripada Sorry atau Koakong ya, mereka bisa mempengaruhi orang ya. Tadinya dia nggak perlu barang itu, akhirnya dia beli. Karena apa? Karena kedekatan, karena faktor kedekatan ya. Nah, makanya kemarin kan ada sempat terkait dengan protopsikologik yang ada kategori koleris, kemudian ada plekmatis, ada melankolis, ada sanguinis ya.
teman-teman itu memang secara teoretikal itu diperlukan sekali ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang ada di lapangan ya. Itu di dunia ketika kita menjadi sales. Nah, teori-teori protopsychologik itu ya, yang misalnya ada tesnya ya, ada TSD, ISC, kemudian ada Papik-Kostik, kemudian ada MBTI ya. Sebenarnya ketika diterapkan di dunia kerja itu adalah bagaimana kita melakukan psychoanalitik terhadap orang itu cocoknya ada di mana ya. Kalau misalnya kita lakukan itu di dunia kerja ya. Jadi teman-teman yang saya analisa dari orang-orang yang pernah mengisi psikogram yang saya bikin ya. Apakah itu dia kategorinya koleris, sanguinis, flegmatis atau melankolis ya. Itu kita bisa mapping orang itu sesuai dengan kebutuhan. Sama ketika kita juga ketemu sama orang-orang yang ada di toko ya. Prinsipnya adalah the right man on the right place ya. Jadi kita akan sangat ini bicara 2023, kita akan sangat selektif sekali mencari orang-orang yang akan membantu kita ya dalam memenuhi yang namanya target di 2023. Ya makanya psychoanagram ini sangat diperlukan sekali ya. Ketika kita butuh sales, maka yang akan saya cari adalah orang yang pragmatis sama sanguinis, yang lebih ke pendekatan ke personal itu sangat jago ya. Jadi sangat seperti itu ya. Makanya ketika saya rekrut, contohnya saya rekrut SPG ya. SPG itu akan saya lihat dia itu kuatnya di mana sih ya. Jadi kalau kita manusia itu punya yang namanya multidimensi kategori, dia bisa masking, dia bisa bertopeng seperti apa di hadapan orang, artinya kita melihat persepsinya dari orang luar, kemudian dia bisa mirroring adalah dia memandang dirinya itu seperti apa. Kemudian ada yang namanya core private value itu adalah nilai dia sebenarnya seperti apa sih secara aslinya ya. Nah, kita bisa bersandiwara, kita bisa melihat diri kita sendiri, kemudian intinya apa. Nah, itu tes itu kalau saya amati ya, saya amati dari masing-masing orang, pengalaman saya 70% mendekati, akurasinya 70% mendekati kebenaran ya. Jadi di 2023 ini saya lebih cenderung ke sana, ya makanya mau saya intensifkan tokoh-tokoh yang memang sudah ada ya. Kemudian ketika tokoh itu ada potensi akan saya coba masukin SPG ya untuk meningkatkan penjualan ya. Ya kalau saya bilang sih survival of the fittest itu memang sudah menjadi suatu hukum yang akan terjadi di 2023. Siapa yang bisa bertahan itulah yang akan memenangkan permainan ya. Ya mungkin teman-teman pernah baca teorinya Darwin ya, terseleksi ya. Jadi akan terseleksi secara alami. Memang di 2023 siapa yang bisa bertahan dan siapa yang akan kalah. Oke, dari saya itu aja. Kok aku nggak ada tambahan kok, silakan kok. Halo. Baru gabung. Kameranya, ya, silakan Pak Willy. Kameranya baru ketemu di jalan. Tuh, kameranya baru ketemu. Oke. Dari yang lain ya, mungkin Bu Isma ada tambahan? Nggak ada Pak Sok, cukup. Dari Bu Endang, silakan Bu. Selamat pagi semuanya. Bu. Udah lama nggak ketemu ya, ada setahun. Iya, Udah lama nggak ikut meeting ya. Udah lama nggak ikut Metro Sehat semuanya kan ya. Ayansyah, Pak Ahmad. Alhamdulillah Bu, semuanya sehat semua. Ada hujan nggak di sana? Hampir tiap hari Bu. Cuaca gimana? Wah, cuaca Bu. Hujan terus nggak? Tidak bisa diduga Bu. Jadi cuacanya galau ya. Ya, cuman teman-teman nggak boleh galau juga ya. Pastinya Bu. Masih ada waktu untuk mengejar target di 2022 ini. Kita refleksi sedikit ya, 2022 ini perkembangannya seperti apa kalau menurut Bapak? Kayaknya sepi ya sekarang ya, banyak anggota yang hilang ya. Sepertinya banyak yang hilang ini ya, teman-teman yang hilang ya. Tapi kalau dari kita, ini sebagai bukti bahwa teman-teman semua, bapak-bapak semua yang bertahan di sini adalah yang memang istilahnya apa ya? Kalau dari saya pribadi bisa kita ajak kerjasama dan mau berkembang bersama kita. Jadi saya apresiasi sekali atas prestasinya teman-teman, meskipun belum maksimal, tapi istilahnya akan selalu ada
kesempatan jika kita memang ingin berkembang bareng sama perusahaan. Jadi 2022 ini bisa kita anggap sebagai kurikulum lama, buku pelajaran yang lama, kita bisa rangkum, yang bagus kita ambil, kita lanjutkan, yang nggak bagus kita tolong ditinggalkan aja, kita cari ilmu baru lagi untuk tahun 2023, dan yakin banyak udah di-sharing sama Pak Willy, sama Pak Sofyan kan, sama Pak Apong juga, sama Pak Dasri juga, bagaimana caranya agar kita bisa semakin dapat orderannya banyak, gimana kita bisa semakin maju. Ada banyak cara, ada banyak jalan. Kita ambil semua yang positif-positif. Tapi 2022 belum berakhir. Minggu ini masih bisa kalau bagi yang Uber, karena kalau saya lihat tadi dari hasilnya yang tadi ditampilkan Pak Sofyan, dan ada beberapa kemarin saya ada sempat report juga, cek report maksud saya, sebenarnya ada beberapa yang ini nyaris dikit lagi nyampe ke target minimum kita. Ingat ya, kita punya target untuk penentuan komisi atau insentif, tapi kita kan tetap nggak se-strike itu yang kita harus sesuai 100% atau 80% baru kita loloskan ya. Kemarin istilahnya Pak Sofyan atau Pak Willy itu masih terlalu banyak kompromi, masih terlalu banyak belain ya kan. Jadi untuk target omset itu masih ada target omset negosiasi, istilahnya masih dikasih target terendah. Wajarnya berapa sih, seperti itu. Nah, dari angka yang kemarin kita sempat bahas, Desember ini teman-teman yang ada di sini sebenarnya udah pada nyaris. Ada yang udah aman. Ada yang udah aman. Siapa yang udah aman ya? Pak Adit ya, kayaknya udah aman ya. Pak Yansyah belum, dikit lagi. Tolong. Iya. Kemarin udah diinfoin kan ya? Iya, Bu. Ya, udah diinfoin kan? Tolong dikejar. Tolong dikejar. Dari kantor kita support stoknya. Tadi sempat saya dengar ya Pak Opong ada bahas import versus Xinjia. Nah, itu udah tradisi tahunan. Kalau setiap kali menjelang Xinjia, itu kita pasti ngoberin barang masuk. Saat ini kita kontainer itu yang lagi proses ada 3 kontainer. Satu udah nyampe tuh di pelabuhan, tinggal keluarin. Satu lagi tanggal 28 besok jalan. Dan yang satu lagi masih susun, belum penuh. Kita ngoberin karena apa? Xinjia tahu sendiri, mereka bakalan libur sebulan full. Apalagi kondisi di Cina sana itu urusan COVID itu belum selesai-selesai. Produksi masih lambat. Karena mereka targetnya adalah zero case. Jadi kalau masih ada kasus, meskipun cuma 1 atau 2, ya lockdown, beresin dulu. Terakhir ini baru mereka mulai open, udah mulai gerak lagi, produksi lagi, itu pun nguberin karena mau libur Xinjia, mereka nguber duit dong, butuh duit buat Xinjia. Makanya produksi mereka nguberin. Tapi setelah itu, Januari bisa dibilang itu akan full kosong barang. Dan kalaupun istilahnya misalnya importir lain yang barangnya belum kekirim atau bahkan belum PO, Februari baru mulai produksi. Februari baru mulai produksi. Seperti yang kita ketahui, kondisi untuk produksi sampai ke pengiriman sekarang untuk import itu bisa 2 bulan. Nyampe di sini bulan apa? Maret atau April, ketemu Lebaran, nanti alasan lagi. Nggak ada barang lagi. Kita susah jual lagi. Kondisi di pasaran kalau menurut saya akan seperti itu karena ini agak dekat Xinjia sama Lebaran. Mereka udah open, udah semangat lagi, mulai lagi produksi, tapi kita udah siap-siap mau puasa sama Lebaran. Ya seharusnya event-event seperti itu nggak terlalu berpengaruh ya, nggak terlalu mengganggu ya, karena demand tetap ada, kebutuhan tetap ada. Dan seperti yang sudah seperti yang udah kemarin, meskipun Xinjia, meskipun Lebaran, stok kita selalu ready. Karena kita selalu menjaga agar senjatanya teman-teman untuk ke toko, untuk nawarin barang ke toko itu selalu ada. Gimana nggak sedih ya kalau setiap kali kita ke toko, nanyain barang, padahal urgent, mereka sendiri lagi nahan order, tapi yang barang ditanyakan kita kosong. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi teman-teman pede masuk ke toko, tawarin barang, itu stoknya kita ada. Nggak akan terjadi kekosongan. Jadi 2022 masih bisa diuber. Tolong terutama yang nyaris ya. Kalau untuk make sure lagi, saya masih kurang berapa atau apa, silahkan tanya. Silahkan tanya ke Pak Dasri atau ke Apong, atau bahkan tanya langsung ke admin juga apa-apa, agar bisa diuberin. Jadi mudah-mudahan tahun 2022 ini bisa kita tutup dengan hasil yang maksimal, semaksimal mungkin, agar kita siap untuk target baru di 2023 yang sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Pak Willy. Optimis nggak 2023 kita bisa mencapai target yang kemarin sudah ditentukan sama Pak
So, sama Pak Willy. Optimis nggak? Optimis, Bu. Harus optimis Bu. ya. Optimis kerja tim. Oke, harus optimis, Iya. harus kita tingkatkan lagi kerjasama tim kita, distribusi informasi alias komunikasi kita tolong dijaga, kekompakannya dijaga. Dari kantor kita udah siapin stok, kita udah support untuk mempercepat pengiriman, kita udah support untuk penagihannya juga, kita kontak-kontakin, kita akan semua perbaiki agar 2023 kita bisa lebih baik daripada tahun ini. Oke, dan kuncinya sih kalau menurut saya untuk 2023 lagi yang nanti akan datang, asalkan kita disiplin dan konsisten, pasti kita bisa. Karena targetnya bukannya nggak masuk akal. Pak Sofyan yakin bisa kok. Jadi teman-teman juga harus yakin bisa. Ya, kemarin setelah debat pas meeting BOD, ya pada yakin bisa, harus bisa berarti ya. Nggak mungkin nggak bisa. Jadi sekali lagi ya, 2022 ini belum berakhir. Yang tinggal sedikit-sedikit tolong diuber. Yang sudah aman pun kayak Pak Adit, jangan terus langsung kendor, tetap harus gaspol. Ya, maksimalkan. Biar kita tahun depan itu semangat itu, jangan ada penyesalan ya kemarin kurang dikit lagi, kenapa nggak nguberin, jangan ada seperti itu. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih untuk 2022 ini. 2023 kita harus lebih baik. Amin. Oke. Silakan Pak Sof, saya kembali. Siap Bu, laksanakan. Oke, terima kasih untuk perjangannya dari GM. Oke, dari Pak Willy dan Pak Torsono mungkin yang masih di daerah Gadok. Jalan-jalan. Iya. Pak Willy sama Pak Tarsono lagi jalan-jalan ya kayaknya. Ya, Pak Willy dan Pak Torsono lagi menuju puncak. Oh, dia alasan kali itu mau liburan kali. Bukan visit tapi liburan itu jangan-jangan. Akademi Fantasi. Woi, ikut dong, Pak. Nggak ada sinyal. Udah lewat puncak nggak ada sinyal. Oke. Oke, terima kasih sudah hadir Zoom meeting Pak Willy dan Pak Tarsono. Suaranya nggak kedengeran ya. Sudah hampir 30 menit. Kita tutup dengan doa semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan dipersilakan. Berdoa dipersilakan menundukkan kepala sejenak. Kasih lihat ya. Berdoa selesai untuk boot musternya ya. 1, 2, 3, saya bebel. Yes. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti dong. Bagi selamat beraktivitas. Pasti bisa. Sedang ada perjalanan, hati-hati di jalan. Ya. Jadi,